Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul mu'azzam yang mukarram qur'akum parsabanum sidisya masahibul wafat jarifin radallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih berkenaan dengan kalam parsabanom fal ma'rifatu 'ala naw'aini ma'rifatu sifatillah wa ma'rifatu dzati. Fa ma'rifatu sifati takunu hazzal jismi fid dharain wa ma'rifatu dzati takunu hazzal ruhil qudsi fil akhirah. Jadi ada ma'rifat sifat, ada ma'rifat zat. Ma'rifatus sifati takunu hazzal jismi fid dharaini. Ma'rifat sifat itu bagian tubuh, bagian badan di dua negeri. Fid dharaini. Apa maksud dua negeri di sini? Secara umum para ulama mengartikan dua negeri sebagai dar dunia wa dar akhirah. Negeri dunia dan negeri akhirat. Namun di dalam latihan sufistik, kita yang sedang belajar zikir, agar lebih mudah kita memahami apa yang dimaksud dengan dua negeri ini, agaknya lebih mudah bila kita pahami sebagai negeri zahir dan negeri batin. Jadi dua negeri itu, negeri dunia itu adalah negeri zahir, sedangkan negeri akhirat itu adalah negeri batin. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah kemelekatan pada dua negeri, kemelekatan pada badan dan juga pada yang batin. Nah, ini nanti akan kita bisa pahami pengertian ini ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama. Bagaimana keadaan dua negeri tadi? Bila ketika duduk diam tawajuh yang lama selama 1 jam maksimal kita bagi para murid ya, kita meneguhkan ingatan batin kita pada zikir hobi, tetapi kemudian zikir hobi itu sering lepas karena kemelekatan pada badan, kesemutan, zikir hobi terganggu, kepala pusing, punggung berat, dan berbagai psikosomatik yang dirasakan badan. Zikir hobi itu lepas terus, terganggu terus, sehingga ingatan zikir hobi itu sangat sedikit sekali ketimbang kemelekatan pada badan. Nah, ini artinya ruh jismani, ruh masih melekat kuat pada jism, pada badan. Maka di tahapan ini kita belum berbicara ma'rifat ya Bapak Ibu sekalian, belum mampu. Batin belum mampu untuk arif, untuk menyadari. Kenapa? Karena kemelekatan badan masih sangat kuat. Ruh jismani, ruh melekat pada jism, pada badan. Kemudian bila kita sering latihan akan diperoleh keseimbangan badan dan batin. Nah, ini disebut dengan ruh nurani rawani. Jadi kalau duduk diam tawajuh, ingatan ke zikir hobi itu 50%, kemelekatan pada badan kepada selain zikir hobi itu 5% juga. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu analoginya. Jadi ruh itu kadang-kadang naik ke alam ruh, tetapi kemudian turun ke bumi melekat kepada badan. Jadi ada keseimbangan di sini. Di tahapan kedua ini, ruh nurani rawani, di sini pun kita belum membicarakan ma'rifat. Batin belum mampu untuk hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari. Maka di dua keadaan ruh ini, ruh jismani dan ruh nurani rawani, itu belum ada pembicaraan tentang ma'rifat. Baru kemudian di tahapan berikutnya ada ruh sultani. Nah, di sini kita sudah mulai berbicara tentang ma'rifat di tingkat fuad ya Bapak Ibu. Kita mulai menyadari, kita mulai belajar arif di sini. Jadi ruh sultani apa artinya? Ruh menjadi sultan pada badan, ruh merajai badan, ruh mengatasi badan, ruh mengendalikan badan. Jadi ruh sultani itu menjadi pemerhati sekaligus pengendali dua negeri, badan dan batin. Jadi di sini batin arif kita sudah mulai terbangkitkan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ruh sultani itu batin hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, yaitu menyadari dua negeri, menyadari pergerakan batin sekaligus menyadari yang selain batin, yang bersifat zahir. Jadi ruh sultani, ruh menjadi sultan pada badan, itu dengan cara hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya arif batin itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita sudah belajar ma'rifat ya Bapak Ibu. Dengan ruh sultani itu kita belajar ma'rifat, yaitu ma'rifat sifat. Dengan batin arif itu kita melihat, hanya melihat, kita mendengar, hanya mendengar.
Jadi ketika kita latihan duduk diam tawajuh, kita merasakan psikosomatik di kaki misalnya. Nah, ini merupakan fenomena yang paling sering kita alami ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama. Maka di sini coba kita mulai latihan untuk harib, untuk hanya mengetahui, melihat, memperhatikan dengan kuat kesemutan di kaki itu. Tetapi di sini zikir hobi sudah kuat ya Bapak Ibu. Nah, ini di tahapan Rasul Thani ini zikir hobi tidak boleh lepas ketika kita menyadari kesemutan itu. Kaman yanzur ila tarfaini bin nazrin wahid. Kita melihat dua objek sekaligus, kata Paman Sabanom ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyadari kaki yang kesemutan dengan sangat kuat bersama dengan zikir hobi tetap hidup di batin kita itu tidak mudah. Karena seringkali kebanyakan orang ketika dia mencoba untuk menyadari kesemutan, malah kesemutan itu makin menjadi-jadi. Nah, ini berarti gagal menyadari ya Bapak Ibu. Orang kalau melihat kesemutan, lalu kesemutannya semakin parah, semakin menjadi-jadi, itu seringkali karena dia berkonsentrasi pada kesemutan. Jadi bukan menyadari kesemutan. Beda ya. Kalau berkonsentrasi pada kesemutan, itu kesemutan akan semakin parah di kaki. Tetapi kalau kita menyadari kesemutan, itu kalau kesadaran kuat pada kesemutan itu, kesemutannya akan hilang sendiri Bapak Ibu. Akan hilang sendiri. Nah, inilah kekuatan pandangan ma'rifat itu ya, atau nazar fana, pandangan lenyap istilah lainnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bila kita mampu menyadari kesemutan itu sehingga kesemutan itu hilang dengan sendirinya, maka itu pertanda batin arif kita, batin ma'rifat kita sudah benar-benar sangat bertenaga. Dengan kuatnya energi batin ma'rifat, dengan kesadaran batin yang kuat, itulah nanti akan muncul buah kesadaran. Ma'rifat sifat itu akan berbuah nanti, yaitu ru'yatu aksi jamalillah, melihat pantulan keindahan Allah. Dengan kesadaran batin yang kuat itu, kita akan bisa bertemu dengan sang pembimbing jalan. Kita bertemu dengan Syekh Mursyid yang membimbing ruh kita ke alam hakikat, ke alam qurbah, ke tahapan ma'rifat yang sesungguhnya, yaitu ma'rifat zat. Fal masyayikh hum at-tariqatu ilallah wal adilla wa alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaih. Seorang Syekh Mursyid itu merupakan tarekat atau jalan menuju Allah, penunjuk jalan menuju Allah, sekaligus pintu masuk yang dimasuki oleh para murid, para salik untuk sampai kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ma'rifat zat. Wa ma'rifatu dzati takunu hazzar ruhil qudsi fil akhirah. Adapun ma'rifat zat itu merupakan bagian ruh al-qudsi di akhirat. Jadi di akhirat, apa itu akhirat? Nah, ini kan bahasa Arab. Artinya apa? Yang terakhir, yang terpuncak, ujungnya. Jadi kalau kita latihan duduk diam tawajuh, itu kan ada ingatan, ada kesadaran. Ingatan itu ada puncaknya. Kesadaran itu ada puncaknya, ada akhirnya. Jadi al-akhirah itu jangan kita artikan yang mistik ya Bapak Ibu, yang tak terjangkau. Kenapa? Tuan Syaikhul Qadir Al-Jilani menjelaskan di dalam kitab beliau Sirah Asrar, warujul insan khas wa wusuluhu wa huwa al-qurbah yakunu bisababi ilmi al-haqiqah wa huwa tauhid fi alamil lahud wa hiya fi hali hayatihi fid dunya. Dan pulangnya manusia khusus dan sampainya, yaitu sampai ke qurbah, karena disebabkan ilmu hakikat, yaitu tauhid atau teguhnya batin di alam lahud. Nah, ini akhirat terakhir, nggak ada lagi alam setelah alam lahud, yaitu di dalam keadaan hidupnya di dunia ini. Jadi di dunia ini masih. Jadi akhirat itu bukan akhirat yang tak terjangkau oleh pikiran kita, tetapi akhirat itu adalah puncak perjalanan ruh di alam lahud, di negeri asal, ruh al-qudsi, ketika kita masih hidup di atas permukaan bumi ini. Jadi akhiratnya itu di dunia ini. Artinya apa? Al-akhirah itu ya yang terakhir. Jadi tauhid, memuncaknya ingatan, memuncaknya pikiran itu di alam lahud, yaitu di dalam keadaan hidupnya di dunia ini. Nah, inilah kunci ma'rifat zat. Kalau kita duduk diam tawajuh, ingatan itu akan memuncak, pikiran itu akan menetap dengan sendirinya. Nah, ini akhir perjalanan ingatan dan kesadaran. Dalam kalam Pangal Sabanom, summa yahruk lisanu bidzikri wa yabqal fikr. Lalu tidak bergeraklah lidahnya, baik lidah zahir maupun lidah batin, di dalam berzikir wa yabqal fikr. Nah, ini terakhir, ini al-akhirah. Mentetaplah pikiran itu, menteguhlah ingatan itu, benar-benar mentetap, benar-benar baqa billah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke masa lalu, tidak ke masa depan. Batin benar-benar teguh, hudur, mentauhid di kekiniannya. Kesadaran itu menetap, kesadaran itu sangat penuh
di dalam pengalaman baqa billah. Nah, ini seperti yang dialami oleh guru kita para sahabat Anom ya Bapak Ibu sekalian. Beliau mampu baqa billah selama 2 minggu di dalam duduk diam tawajjuh, tafakkur, tawakuf di pojok madrasah terbimbing oleh bangsa abah sepuh. Nah, itu ujungnya, akhiratnya baqa billah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita memiliki seorang syekh mursyid yang betul-betul memiliki kualitas batin spiritual yang luar biasa, teguh di kekiniannya. Batin beliau benar-benar baqa di kekiniannya di dalam pengalaman baqa billah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Hadratul Mu'azzam yang mukarram guru agung para sahabat Syekh Syekh Sahib Al-Fattaj Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.